langsung saya persilahkan ini Dokter Luigi. Mungkin kalau ada yang belum kenal sama Dokter Luigi, coba ngomong di chat deh, teman-teman. Biar Dokter Luigi memperkenalkan diri lagi. Udah kenal semua lah ya, harusnya mau Dokter Luigi mah. Ya, selamat sore teman-teman semuanya. Lagi pada Sore. lesu ya, inden. Tapi inden kan artinya barangnya laku. Iya, makanya tadi saya juga lihat posannya Pak Ernest. Perusahaan mana lagi yang barangnya dibeli tapi dilarang? Itu doang, kita doang kayaknya dong. Iya, Di tempat lain mana-mana, barangnya tempat lain iya. barangnya numpuk karena nggak laku. Di kita orang mau beli malah dilarang, jangan beli deh. Oke, ini. Nah, silakan Dok kalau mau mulai topiknya. Boleh teman-teman, jadi kita mulai dengan ginjal. Aku selalu berusaha bawa dengan bahasa-bahasa awam biar bisa dimengerti, karena ginjal ini salah satu alat ekskresi yang penting banget. Kalau rusak repot ya. Eh, Kalau mobil ini kayak saringan bensin, jadi kalau ini rusak, semuanya bisa ikut rusak gitu. Ginjal adalah salah satu organ tubuh vital manusia yang letaknya itu di pinggang bagian atas ya, kira-kira di bawah tulang rusuk terakhir, di sebelah kanan dan di sebelah kiri. Jadi setiap orang ada memiliki dua ginjal. Itu yang normal seperti itu, dan dia berfungsi ya. Dia berfungsi dalam arti kata merupakan alat sekresi yang penting sekali dan mengeluarkan kotoran dari tubuh kita dengan bentuk yang disebut urin atau air kencing, begitu ya. Jadi bahasa awamnya seperti itu ya. Eh, Sebelum kita mulai lebih dalam, aku kasih gambaran bahasa-bahasa awam aja ya teman-teman. Ginjal ini kita lihat satu persatu dulu, yaitu mungkin dari fungsi ya. Fungsi ginjal ini yang pertama tentunya adalah sekresi. Sekresi itu artinya dia membuang semua yang dianggap tidak perlu dari badan keluar tubuh, begitu ya. Itu namanya sekresi. Lalu fungsi kedua, dia mempunyai kemampuan untuk menjaga keseimbangan cairan dan elektrolit, gitu ya. Keseimbangan cairan dan elektrolit. Nah, karena itu kalau ini terganggu, otomatis cairan dan elektrolit tubuh kita terganggu. Nah, itu yang menyebabkan kadang-kadang orang kalau gangguan ginjal kan bisa berhubungan dengan hal-hal yang berhubungan dengan cairan tubuh, bisa bengkak badannya dan sebagainya gitu ya. Itu logika-logika yang mungkin secara awam teman bisa mengerti ya. Lalu dia menjaga keasaman darah gitu. Jadi kalau misalnya ginjal ini rusak, maka otomatis keasaman darah kita akan buruk sekali dan akan berpengaruh buruk juga untuk organ-organ vital yang lain begitu ya. Jadi ingat ya, ada fungsi sekresi, ada fungsi keseimbangan, menjaga keseimbangan cairan dan elektrolit, lalu dia juga menjaga keasaman darah. Lalu dia juga berfungsi untuk mematangkan sel darah merah gitu ya. Jadi kalau ginjal rusak, otomatis yang disebut eritrosit atau sel darah merah itu nggak matang-matang ya, tidak sempurna, bahkan bisa terjadi kelainan juga dari fungsi sel darah merah karena dia nggak sempurna, nggak matang gitu. Nah itu pentingnya ginjal di situ. Lalu dia menjaga tensi atau tekanan darah karena dia memiliki kemampuan mengatur keseimbangan hormon renin dan angiotensin begitu. Jadi kalau ginjal rusak, tensi biasanya akan rusak. Begitu juga kalau hipertensi, ginjalnya juga bisa rusak ya. Jadi dia bisa berkorelasi yang buruk bila salah satunya rusak. Dan dia berfungsi juga untuk mensintesa vitamin D. Ya, ingat ya, mensintesa vitamin D. Nah, karena itu juga orang-orang yang mengalami gangguan gagal ginjal ini berbahaya sekali kalau dia kena COVID saat ini ya. Karena di saat kita kena COVID, justru harusnya kita perlu banget vitamin D3. Nah, di sini korelasi yang penting.
Makanya orang yang sudah cuci darah sangat harus berhati-hati di masa COVID ini, karena kalau kena bisa fatal urusannya. Begitu ya. Jadi itulah gambaran umum dari fungsi ginjal, dan ginjal adalah organ ekspresi dalam vertebrata yang berbentuk mirip kacang. Jadi kalau kita lihat bentuk fisik itu dia bentuknya mirip kacang sebagai bagian dari sistem urin ya, urinal. Jadi dia mengeluarkan cairan dari tubuh, dari ginjal turun melalui saluran masuk ke kantong kencing dan akhirnya keluar melalui uretra. Nah, uretra ini kalau wanita dia di mulut vagina, kalau laki-laki dia ada uretra bagian luar yaitu penisnya gitu. Jadi kenapa orang gagal ginjal itu bahaya? Karena racun-racun ini kalau ginjalnya gagal nggak bisa keluar, muter aja di dalam badan. Itu yang disebut uremia nanti, gitu ya. Next. Ini teman-teman secara umum peran yang aku sebut tadi, kalau diperinci lagi adalah membersihkan darah dari racun dan sebagainya, menjaga keseimbangan garam dan mineral, seperti aku bilang tadi, menjaga keseimbangan larutan dan elektrolit, oke ya, membantu mengatur tekanan darah, menghasilkan eritropoietin untuk mematangkan sel darah merah, dan menghasilkan senyawa aktif vitamin D yang dibutuhkan untuk menjaga kesehatan tulang. Gitu. Next. Ketika ginjal rusak, maka fungsi-fungsi yang tadi aku sebutkan tidak terjadi, teman-teman. Gitu ya. Itu logika aja. Jadi teman-teman kalau ada teman-teman yang ginjalnya rusak, cerita sama kita udah tahu, oh yang terganggu ini ada fungsi ekskresi, keseimbangan larutan dan elektrolit terganggu, sel darah merahnya nggak mateng, tensinya naik, vitamin D-nya juga nggak terbentuk dengan baik, ya, otomatis semua sistem yang lain akan terganggu gitu ya. Nah, keluhan-keluhannya bisa macam-macam, yang paling sering memang adalah lemes dan muntah, mual gitu. Itu yang paling sering, dan sesak napas. Kenapa? Otomatis karena sel darah merah yang tidak pernah matang itu menyebabkan kita menjadi kondisinya anemi ya. Jadi itu yang menyebabkan orang jadi sesak, otomatis lemah ya jelas, karena sel darah merahnya tidak sempurna, oksigenasi dalam tubuh juga akan turun, teman-teman. Gitu ya. Penyakit ginjal dapat dipicu berbagai masalah kesehatan lainnya, misalnya tekanan darah tinggi. Jadi gangguan ginjal yang ditakuti adalah gagal ya. Namanya aja gagal ya, gagal jadi Busido, gagal jadi Toreda aja udah nggak enak, apalagi gagal ginjal, teman-teman ya. Nah, kalau gagal ginjal ini yang paling sering menyebabkan itu adalah hypertension atau hipertensi ya. Lalu nomor 2 diabetes mellitus, nomor 3 adalah batu di dalam saluran ginjalnya atau di dalam ginjalnya sendiri, perdarahan, internal ginjal, dan infeksi. Satu lagi yang secara fisik bisa terjadi adalah kecelakaan ya. Jadi suatu accident yang menyebabkan ginjalnya hancur. Jadi ada faktor fisik selain faktor penyakit. Nah, hal-hal ini yang kadang-kadang berbahaya. Kenapa? Karena biasanya mereka itu keluhannya laten, tidak terasa. Sampai benar-benar ginjalnya udah rusak, baru udah ketahuan ya. Karena itu rajin-rajin check up ya, paling tidak kalau nggak sempat periksa urin, periksa darah, urium, kreatinin, asam urat itu harus diperiksa. Itu untuk monitor yang umum ya. Kalau yang khusus biasanya kita sudah periksa urinalisisnya dan sudah kita periksa scan misalnya MRI dan sebagainya, apakah di situ ada sesuatu, ada batu, infeksi atau kerusakan ginjalnya sendiri. Nah, itu yang bisa lebih dalam. Jadi rajin-rajin check up, seperti mobil kita harus bawa check up. Karena sebagian besar gagal ginjal di awal-awalnya tidak ada gejala sama sekali. Next. Sebenarnya tidak boleh disepelekan, ini berlaku untuk semua, teman-teman. Karena kita lagi topiknya ginjal, otomatis kita harus tahu persis ginjal itu seperti tadi fungsinya apa, merawatnya bagaimana, dan sebagainya. Jadi teman-teman rajin-rajin buka Google, bisa tanya ke aku juga boleh, tanya ke dokter yang lain juga boleh. Jadi dijaga ya. Nah, inti di dalamnya itu namanya nefron. Nefron adalah suatu unit jaringan ginjal. Jadi dia kayak kompleks ya, satu kesatuan ya, suatu kesatuan yang menjaga fungsi ginjal ini.
kerusakan ini dapat menyebabkan ginjal tidak mampu mengeluarkan limbah. Jadi kalau nefronnya udah banyak rusak, maka ginjalnya akan turun fungsinya. Dan kalau sudah sangat turun, kita nyebutnya sudah renal failure atau gagal ginjal. Nah, jadi kalau ada sesuatu gangguan, misalnya ya, ada yang beberapa banyak yang chat aku tanya, "Dok, kalau kencing itu berbuih-buih itu berbahaya nggak?" Berbuih itu maksudnya berbusa-busa gitu. Kencing berbusa itu biasanya nunjukin ada protein. Kalau dia hanya muncul sejenak, sekali lalu dia hilang, biasanya itu hanya sesaat ya, teman-teman. Tapi kalau dia munculnya terus-terusan, tidak hilang-hilang itu busanya, itu kemungkinan memang ada gangguan. Biasanya dari hypertension atau diabetes. Jadi biasanya dari situ ya. Sehingga ginjalnya agak nggak benar dan bocor proteinnya. Jadi protein uri. Nah, untuk memastikan biasanya kita ke dokter, paling enggak cek dulu urinalisanya, ada protein nggak di dalam kencingnya gitu ya. Jadi semua gangguan apapun itu jangan dianggap sepele. Sama kayak mobil ya. Mobil kadang-kadang kita bunyi dikit aja di kaki-kakinya udah dicek ya. Apa ini ball joint, terot, shock breaker, apalagi badan kita. Jadi kalau ada apa-apa segera periksa. Kadang-kadang hal yang sepele ini bisa menjadi fatal kalau kita nggak awasi dengan baik ya. Lalu ada yang tanya juga minum tuh harus berapa banyak? Sebenarnya selama kita sehat, minum jaganya harus melihat warna urin. Karena kegiatan orang beda ya, ada yang outdoor, ada yang indoor, ada yang santai, ada yang berat kerjanya ya. Minumlah air putih sehingga kencing Anda warnanya putih. Sederhana. Ya, memang dianjurkan 2,5 liter per hari. Cuman kadang-kadang 2,5 liter pun nggak cukup karena dia misalnya hard worker, di luar, outdoor, terjemur dan sebagainya sehingga banyak cairan keluar ya selain air kencing, dia mungkin meludah, keringat dan sebagainya. Jadi ingat warna air kencing kita jaga setiap hari warnanya putih, maka kemungkinan sangat besar ginjal kita akan terawat dengan baik. Gitu. Next. Kita mulai bahas macam-macam dari penyakit ginjal. Infeksi sering terjadi dan infeksi ini bisa terjadi biasanya yang sering selama aku praktek itu terjadinya adalah perpindahan ya, bisa ascendens misalnya infeksi alat kelamin, infeksi saluran kencing naik ke atas bisa, atau infeksi dari organ di sekitarnya kena ke ginjal juga bisa ya, atau mungkin sangat kurang minum sehingga akhirnya kotoran lebih banyak dan beberapa bakteri yang patogen jadi aktif juga bisa. Dan infeksi ini biasanya disertai rasa sakit. Kadang-kadang ada darah kencingnya ya begitu. Oh, ini ada yang chat aku pribadi malah nanya, kalau misalnya pinggang sakit apakah pasti sakit ginjal? Pinggang sakit di bagian belakang ya, kalau secara khusus Anda harus ke dokter periksa ya, itu nggak bisa dengan hanya, oh sakit belakang tuh sakit ginjal. Tapi umumnya teman-teman, mumpung aku ingat, kalau sakit pinggang belakang ya, itu coba-coba Anda ketok ya di daerah ginjal, diketuk-ketuk pakai jari ya. Kalau terasa sakit di dalamnya, di dalam bukan di dagingnya, itu kemungkinan besar ada sesuatu di ginjalnya dan biasanya infeksi, biasanya infeksi. Tapi kalau tidak, itu kemungkinan hanya dari vertebra, dari tulang belakang atau dari ototnya. Itu beda umum ya untuk awam periksa sendiri di rumah. Tapi kalau ditekan-tekan dia sakit di dalam, bukan di ototnya, bukan di dagingnya, kemungkinan besar ada infeksi. Nah, kalau ada infeksi, kita ceknya gimana? Biasanya kita pergi ke lab, cukup periksa saja urin lengkap namanya. Di situ biasanya akan terlihat leukositnya tinggi banget karena ada sel darah putih banyak bertempur di sana dengan bakteri sehingga dia naik. Nah, leukosit yang banyak itu menunjukkan ada infeksi, begitu ya. Dan biasanya di situ ada bakteri ditemukan. Kadang-kadang juga ada darah sedikit, ada sel epitel yang naik karena udah sel rusak dia jatuh ke dalam kencing. Jadi itu hal-hal yang secara umum teman-teman kalau memang urgent bisa lakukan sendiri dan bisa dilihat hasilnya. Next. Kalau nanah itu antara dua ya, bisa dari alat kelamin, infeksi saluran kencing, bisa juga dari ginjal. Jadi biasanya kalau infeksi ginjal ini dia nanahnya lebih bau karena sudah terbentuk nanah di bagian atas ya, di ascens. Jadi begitu turun lebih parah gitu ya.
Terus bau urin tidak seperti biasanya jelas karena di situ ada bangkai bakteri, ada sel kita yang mati dan sebagainya. Biasanya urinnya juga keruh banget ya. Jadi itu pasti sangat nggak enak baunya. Lalu rasa sakit dan tidak nyaman di sekitar perut atau pinggang belakang. Biasanya yang seperti aku bilang tadi, kalau ragu-ragu coba diketok. Kadang-kadang kita habis olahraga kok pegel nih, jangan-jangan ginjal gitu. Nah, jadi diketok. Kalau terasa sakit itu biasanya infeksi ginjal ya. Demam pasti karena demam dan menggigil itu melawan infeksi dalam tubuh. Oke. Nah, terus mual dan muntah itu sering terjadi kalau sudah terjadi sedikit gangguan terhadap ureumnya. Lalu merasa kelelahan jelas ya karena tadi fungsi-fungsi ginjal kita lihat sendiri salah satunya untuk sel darah merah dia pasti terasa lelah, diare bisa aja karena ada infeksi yang menyebar, kehilangan selera makan sudah pasti ya karena seluruh tubuh kita sudah nggak enak, otomatis appetite kita akan turun sekali. Next. Faktor resiko infeksi ginjal. Kenapa prevalence lebih sering di wanita? Karena alat kelamin luar wanita itu lebih cepat terkontaminasi ya. Kalau pria kan dia alat kelamin luarnya ada jarak ya. Jadi kita beda alat kelamin luarnya. Itu kenapa prevalence wanita lebih sering kena gangguan ascendance. Jadi dari bawah naik ke atas ya. Kondisi bawaan lahir otomatis ya. Otomatis akan sangat-sangat berpengaruh karena pada kondisi bawaan lahir di mana ginjalnya tidak sempurna, maka pertahanan dia juga tidak baik ya. Obstruksi saluran kemih artinya ada bendungan, misalnya ada batu ya, mungkin ada kista, ada apa saja di sana, maka otomatis tertumpuk cairan-cairan kotor dan gampang menyebabkan infeksi. Konstipasi artinya kita susah buang air besar, di sana juga biasanya ada sedikit pengaruh kepada kemungkinan kena infeksi. Sistem kekebalan tubuh yang lama, itu maksudnya sistem kekebalan tubuh kita yang buruk ya, NK selnya jelek sehingga bakteri masuk dikit aja jadi infeksi gitu. Prostatitis artinya ada infeksi di prostat, pada laki-laki nih ya, perempuan nggak ada, biasanya akan bisa menyebar ke saluran kencing maupun ginjal. Wanita yang aktif secara seksual otomatis karena dia berhubungan seks sering dan biasanya bisa lecet atau mungkin kalau dia PSK ya bisa tertular dari pelanggannya dan sebagainya. Wanita hamil otomatis iya karena wanita hamil di daerah situ aktivitinya lagi tinggi. Pemakaian kateter jangka panjang sudah jelas karena memasukkan benda asing ke dalam badan dan otomatis ya kalau tidak steril sedikit maka kita bawa bakteri ke dalam masuk. Kerusakan saraf di sekitar kandung kemih akan berpengaruh pada infeksi, otomatis juga begitu, karena kemampuan kerja dari kandung kemihnya akan rusak, sehingga kotoran bisa naik lagi ke ginjal. Next. Lalu ada yang disebut stone, batu. Batu ini adalah endapan keras yang terbentuk dari zat yang ada di air kencing. Ya. Prosesnya namanya nefro. Nefro itu ginjal ya. Litiasis adalah batu. Jadi terbentuk batu di ginjal. Penyakit batu ginjal atau kencing batu ini biasanya berukuran sangat kecil atau bisa beberapa senti, berapa inci, dan ukuran batu yang lebih besar. Kadang-kadang gini, batu ini kadang-kadang yang berbahaya begini. Batu ini kadang-kadang dia bentuknya sudah besar banget, udah menekan ginjal sampai rusak, tapi karena dia tidak terletak di saluran untuk mengeluarkan urin, dia tidak bergejala juga teman-teman. Ya hati-hati. Aku punya satu teman dokter, nggak pernah ada gejala apa-apa, tahu-tahu ginjal sebelah kanannya habis, nggak bisa berfungsi lagi karena batunya udah gede banget. Makanya rajin-rajin check up ya. Tapi kalau dia kecil, tetapi sudah langsung mengganggu saluran, otomatis langsung keluhan, sakit, nggak bisa kencing, dan sebagainya. Jadi kalau batu ini letaknya bagus dalam tanda petik sehingga tidak ganggu aliran, biasanya orangnya malah jadi lengah gitu ya. Next. Teman-teman baca ya, meski tanpa gejala, batu pada ginjal bisa menimbulkan masalah, bahkan masalah besar. Ya bisa infeksi karena dia gesek-gesek-gesek jadi luka gitu ya. Dan penyumbatan aliran kencing kalau dia masuk di saluran air kencing, batu yang tersangkut di kandung kemih akan menyebabkan kencing batu dan memunculkan banyak gejala ya. Biasanya sakit pinggang itu paling sering ya. Paha, selangkangan, dan kemaluan karena macet alirannya. Lalu ada darah karena gesekan dan luka. Mual dan muntah-muntah karena fungsi ginjalnya terganggu. Ya.
Biasanya diagnosa batu ginjal kita tegakkan secara pasti dari USG atau scan. Next. Nah, ini teman-teman perhatiin, makanya jangan juga banyak-banyak minum kalep. Ya, kalep itu dibutuhkan banget oleh tubuh dan tulang, tetapi ada kadar yang bagus gitu ya. Nah, infeksi ginjal bisa nyebabin batu secara tidak langsung bisa ya karena daerah yang rusak kadang-kadang tertumpuk zat-zat yang bisa nyebabin batu dan terbentuk ya. Genetik artinya dia lebih gampang nyimpen zat-zat yang menjadi batu gitu. Kurang minum pasti diet tertentu ya, misalnya terlalu banyak makan asam urat, terus vitamin C juga jangan terlalu tinggi juga ya. Jadi terus ini sebelum aku lupa waktu aku kuliah dosenku ngingetin ada dua hal yang berbahaya yang sering nggak disadarin adalah jengkol dan pete. Di dalam jengkol itu ada asam jengkolat dan itu kalau dimakan sangat banyak dalam tiba-tiba kadang-kadang bisa terbentuk batu dalam waktu yang sangat singkat dan itu berbahaya sekali ya. Pete juga begitu. Jadi jangan terlalu banyak teman-teman ya. Kebetulan aku nggak suka jengkol jadi kalau jengkolnya sih aman. Cuman pete aku suka. Nah, jadi hati-hati di situ. Lalu dia tertentu itu maksudnya salah satunya adalah itu obesitas, kegemukan otomatis ya karena tekanan-tekanan di daerah abdomen atau perut sangat tinggi, masalah pencernaan, kondisi medis lainnya itu maksudnya mungkin hal-hal lain yang akhirnya menyebabkan terbentuk batu di saluran kencing. Ingat, minum kalsium dibutuhkan, tetapi jangan juga over ya, karena bisa numpuk jadi batu ginjal. Next. Gagal ginjal kronis. Gagal ginjal kronis ini yang sudah terjadi lama ya. Dan ini yang lebih sering terjadi, sering terdiagnosa karena orangnya sudah berobat. Yang gagal ginjal akut itu juga bisa terjadi tiba-tiba salah satunya karena asam jengkolat tadi loh. Jadi gagal ginjal akut biasanya malah reversible. Reversible itu artinya dengan penanganan yang tepat, cepat, dan akurat dia bisa balik lagi normal. Tapi kalau kronis ini biasanya nggak bisa ya. Jadi dia terpaksa harus HD. Orang kalau sudah HD teman-teman nggak bisa sembuh lagi seumur hidupnya. Itu yang harus dijaga-jaga gitu ya. Next. Ini keluhannya ya, tambah hari tambah nggak enak, perutnya mual, nafsu makan turun, gangguan tidur, perasaannya lemah, lesu dan sebagainya gitu. Tapi ini banyak juga nggak sekarang gara-gara produk nggak datang sih. Nyeri pada dada karena penumpukan cairan di sekitar jantung dan sesak napas itu akibat gangguan anatomis ya, desakan di sana. Masalah mulut dan kulit gatal itu biasanya juga muncul kalau sudah mulai ureumnya naik. Lalu frekuensi buang air kecil yang meningkat, terutama di malam hari, gitu ya. Frekuensi buang air kecil yang meningkat, terutama di malam hari. Lalu mati rasa, kesemutan, terbakar, kaki panas di tangan, pembengkakan pada pergelangan kaki, dan sebagainya. Wah, itu kalau udah muncul, udah repot ya. Lalu tekanan darah tinggi yang sulit dikontrol. Maksudnya, walaupun diobati dengan obat apapun, tekanan darahnya nggak turun. Gitu ya. Next. Nah, ini yang sering menyebabkan ya, seperti aku bilang tadi, diabetes, ya, terutama yang tipe 2 ya, karena tipe 2 ini lebih sering terdiagnosa tekanan darah yang tinggi, ya, glomerulonefritis atau peradangan pada ginjalnya sendiri, gangguan ginjal polikistik ini bawaan, jadi ginjalnya tuh kayak ada banyak, kayak bentuk-bentuk kista yang banyak sekali, itu bawaan dan nggak bisa sembuh ya. Ini biasanya kalau orang ada ginjal polikistik, ini akhirnya pasti cuci darah ya. Lalu obstruksi saluran kemih yang berkepanjangan, ya seperti ada batu tadi misalnya. Lalu reflux vesicourinarial yaitu kondisi yang menyebabkan urin kembali ke ginjal Anda, ya kayak GERD ya kalau di saluran pencernaan ya. Infeksi ginjal berulang juga disebut pyelonefritis, jadi infeksi lagi, infeksi lagi, infeksi lagi, wah itu ginjalnya cepat hancur ya. Lalu penggunaan obat-obatan tertentu jangka panjang seperti ibuprofen dan aspirin serta obat-obat diabetes. Makanya orang diabetes itu ginjalnya biasanya di ujung-ujungnya juga hancur, teman-teman. Hati-hati. Next. Kanker ginjal jarang ya, seingat aku. Tapi kanker ginjal adalah kanker yang berasal dari dalam
ginjal, sel renal karsinoma adalah salah satu dari kanker ginjal. Jadi kanker itu salah satu jenisnya namanya renal karsinoma, ya. Kanker sel renal karsinoma ini meliputi 90% dari 95% dari semua kasus penderita kanker ginjal. Maksudnya, kanker di ginjal itu biasanya renal karsinoma. Yang lainnya ada lagi golongan yang lain. Cuman ini yang paling sering terjadi, gitu ya. Ini aku sekelebat ada lihat pertanyaan, apakah Subarasi bisa membantu menghancurkan batu ginjal? Jawabannya tidak. Oke, batu ginjal harus diobati, ya. Jadi gini, batu ginjal ini biasanya ada obat-obat tertentu dicoba untuk menghancurkannya, seperti Batugin. Ingat aja obat namanya Batugin, ya. Itu di herbal resmi dari kedokteran yang bisa bantu. Tapi kalau dia tidak hancur juga ya terpaksa harus dioperasi. Nah, cuman ada beberapa kondisi di mana seseorang biasanya menolak operasi dan diizinkan sama dokternya. Yaitu satu, posisi ginjalnya masih cukup baik dalam fungsi, batunya juga belum terlalu besar, atau orang ini komplikasinya terlalu tinggi kalau diadakan operasi. Biasanya dokternya akan menunda, gitu ya. Tapi kalau sebaliknya yang terjadi, saluran kencing sudah tersumbat, ya, orangnya sudah sehat dan bisa siap operasi, biasanya akan dilakukan untuk menghindari hancurnya ginjal gitu. Next. Nah, ini kencing berdarah, pembengkakan di area genital otomatis ya, karena kalau ada kanker ginjal itu keluhannya tandanya mirip sama gagal ginjal ya. Hanya bedanya kalau di kanker ginjal dia tidak ada tanda-tanda yang spesifik soal ginjal yang gagal dulu. Jadi dia bedanya adalah di biopsi. Ya, kita lihat apakah ini ada sel ganas atau tidak gitu. Next. Para dokter umumnya tidak dapat menjelaskan kenapa seseorang menderita penyakit kanker ginjal, sedangkan orang lain tidak terkena penyakit tersebut. Ya, beberapa faktor yang berpengaruh adalah obesitas, tekanan darah, riwayat keluarga. Ya, tapi ingat di AFC kita ada produk namanya Utsukushi, teman-teman harus ingat itu, di mana Utsukushi punya paten-paten fungsi, ya, salah satunya menaikkan imunitas, ya. Dengan menaikkan imunitas, otomatis akan terjadi peningkatan self cure. Badan kita bertahan untuk melawan apapun, termasuk sel-sel prakanker, gitu ya. Jadi bukan Utsukushi membunuh sel prakanker, bukan. Tetapi Utsukushi membantu badan kita untuk lebih kuat imunitasnya. Otomatis di dalam imunitas kita itu ada yang namanya NK sel ya. Nah, ini yang akan berburu nih, bunuh semua sel termasuk sel prakanker. Begitu ya teman-teman ya. Next. Abses ini adalah infeksi yang lebih parah, jadi sudah terbentuk nanah. Jadi kalau teman-teman sering waktu kecil, kami kalau di Palembang bilangnya borok. Jadi sudah benar-benar kumpul, dia dalam satu seperti area gitu kayak bentuk sawah, dia situ nanah semua kumpul ya. Itu sakitnya bukan main. Ya. Jadi ini abses itu teman-teman nggak bisa bayangin rasanya. Dia sakitnya bukan main dan ciri utamanya adalah bernanah. Jadi kalau kita scan itu terlihat sekali ada jaringan-jaringan yang berbentuk biasanya putih gambarnya, itu adalah abses ginjal ya gitu. Next. Penurunan berat badan, rasa tidak nyaman, gejala yang tidak spesifik atau awal atau prodromal biasanya. Jadi prodromalnya begini, dia cuma gini-gini ya nggak apa-apa, tiba-tiba muncul gitu ya, demam, berkeringat berlebih karena itu sakit banget teman-teman, sakit nyeri banget dan sebagainya, waktu kencing juga nggak enak, ada darah, malah tensinya terbalik jadi drop karena biasanya orangnya agak shock, lalu kulitnya pucat dan takikardia. Takikardia itu artinya denyut nadi Anda naik ya dari normal gitu. Next. Gimana bisa terjadi? Ya ini, karena infeksi didiemin, ngumpul, jadi abses dia ya. Abses itu seperti kumpulan nanah gitu ya, kayak persatuan jadinya mereka berkumpul gitu ya. Lalu bakteremia itu artinya bakteri yang tiba-tiba jumlahnya melonjak dalam badan kita.
infeksi mikoplasma itu biasanya jamur maksudnya, lalu batu saluran kemih, peradangan ginjal, penyalahgunaan obat suntik, kemih neurogenik dan sebagainya. Hal-hal ini bisa menunjang atau bisa memprovokasi terjadinya abses ginjal. Next. Ini bawaan. Ya gitu ya. Jadi ini bawaan biasanya dari lahir udah ada. Nah, ginjal yang seperti ini otomatis fungsinya itu agak abnormal. Suatu hari dia bisa gagal ginjal gitu ya. Jadi ini bakat untuk gagal ginjalnya tinggi sekali. Jauh lebih tinggi dibandingkan orang yang normal begitu. Next. Kalau dia sudah mulai mengganggu, muncul nih nyeri di perut, darah di urin, sering buang air kecil, nyeri di samping tubuh, ya ada tiba-tiba ada infeksi di saluran kencingnya, tiba-tiba ada batuk dan sebagainya. Jadi hal-hal yang bisa terjadi di ginjal dipermudah dengan adanya ginjal polikistik. Jadi ginjal polikistik mempermudah kerusakan ginjal itu sendiri, mempermudah infeksi dan sebagainya. Jadi dia kurang sempurna gitu. Next. Nah ini disebut autosom resesif, autosom dominan ini artinya ibu bapak ada garis keturunannya nggak? Nah kalau ada dua-duanya, wah dominan namanya. Ya, jadi dia gampang banget muncul polikistik di keturunan berikutnya. Tapi kalau misalnya suami dan istri ini salah satu doang yang ada keluarganya polikistik, maka disebut resesif. Dia agak kecil kemungkinannya anaknya nanti kena polikistik gitu ya. Next. Uremia ini sebenarnya suatu kondisi di mana ureumnya melonjak dan ini biasanya terjadi pada orang yang gagal ginjal, gitu ya. Next. Mirip sama gagal ginjal, dia mual muntah, kehilangan nafsu makan, ada rasa kram ya karena semua ingat ya tadi yang aku bilang menjaga keseimbangan cairan dan elektrolit. Jadi kalau sudah kena ginjalnya, wah udah nggak enak karena elektrolitnya udah nggak normal, termasuk rasa-rasa semutan dan sebagainya. Sulit konsentrasi, sakit kepala, fatigue itu capek yang, waduh, nggak bisa dibayangin kayak teman-teman habis lari-lari di padang pasir gitu. Jadi capeknya bukan main. Perdarahan yang tidak normal, bisa sesak, ya, perubahan kondisi mental, bingung, gelisah, penurunan kesadaran, depresi, sampai stres dan sebagainya. Next. Penyebabnya produksi urea naik dalam hati. Atau dietnya ketinggian protein. Meningkatnya pemecahan protein, perdarahan pada saluran pencernaan, dan obat-obat tertentu seperti kortikosteroid. Nah, makanya hati-hati teman-teman kalau pakai produk-produk kortikosteroid, hati-hati. Tapi yang repot adalah orang-orang yang kena gangguan autoimun. Dia terpaksa minum kortikosteroid seumur hidup karena itu orang yang kena lupus terutama itu ginjalnya gampang banget gagal atau rusak ya karena pertama ada faktor genetik, mungkin dia ada faktor yang lain, ditambah pula dia autoimun. Aduh, harus minum steroid terus. Steroid ini ngancurin ginjal. Terus anak-anak yang ikut gym, ingin bodybuilding, itu kadang-kadang minum anabolik steroid yang tinggi ya. Jadi dalam usia muda ginjalnya udah harus dicuci, kadang-kadang hati-hati. Jadi jangan pakai kortikosteroid kalau nggak benar-benar dibutuhkan. Next. Ini komplikasinya. Next. Bisa bengkak, sering ya teman-teman lihat bengkaknya biasanya kanan dan kiri ya. Next. Dicek kaliumnya naik. Bisa lari ke jantung otomatis ya. Karena semua elektrolit rusak, jantung bisa ikut rusak. Next. Nah, itu posisi ginjal ya. Kalau teman-teman mau coba ya untuk cek sendiri diketok-ketok di bawah iga paling bawah. Next. Anemia, teman-teman udah ngerti ya kenapa anemia? Karena ginjal fungsinya mematangkan sel darah merah dengan membentuk eritropoietin. Jadi kalau misalnya ginjalnya rusak, maka eritropoietinnya tidak terbentuk. Otomatis sel darah merah nggak ada yang matang. Otomatis terjadi anemia. Ya, next. Gairah seks berkurang atau impotensi. Pasti ya. Ujung-ujungnya menjalar ke atas dan ada kerusakan sistem saraf pusat. Otomatis ada uremia,
elektrolit terganggu, sel darah merah nggak ada yang mateng, racun tertumpuk, wah udah teman-teman. Next. Nah, ini korelasi dengan COVID. Ya, ada beberapa rekan dokter, juga ada beberapa rekan aku, teman-teman sekolah meninggal dunia kena COVID gara-gara ini. Ya, jadi kalau ada gangguan ginjal, Anda harus lebih berhati-hati, lebih lagi tekun untuk mentaati protokol kesehatan. Ya, karena respon dari imunitas kita drop banget. Jadi kalau yang ada yang teman-teman punya kenalan, ginjalnya tidak baik, suruh minum usus-usus yang banyak untuk melawan kondisi ini. Next. Perikarditis artinya infeksi yang mengenai selaput luar jantung. Next. Hamil kena ginjal itu biasanya bisa terjadi namanya eklamsia. Jadi tekanan darah naik tiba-tiba saat dia mau melahirkan dan itu berbahaya sekali buat ibu maupun janinnya. Next. Otomatis gangguan ginjal permanen itu permanen artinya menetap. Waduh, repot ya. Next. Oke, masuk Q&A enggak? Halo enggak? Oke, dok. Enggak. Oke, kita masuk Q&A sebentar. Saya cari-cari dulu. Oke, dan Mas Frindo monggo belajar minum obat seumur hidup. Dok, saya divonis kena Parkinson umur 58 tahun. Ini 3 tahun yang lalu, berarti pas dia umur 55, divonis Parkinson, minum obat seumur hidup. Apa yang saya bisa lakukan untuk merawat ginjal, dok? Karena kalau udah minum obat seumur hidup tuh udah ya begitulah, udah ginjalnya pasti ada kena lah sedikit banyak ya. Oke. Untuk merawat ginjal, pertama-tama teman-teman tadi kan aku udah bilang bahwa ginjal fungsinya adalah ekskresi ya, mengeluarkan cairan dalam bentuk cairan. Racun-racun itu dikeluarkan otomatis teman-teman perlu cairan ya. Teman-teman bayangin kayak kita ngelarutin sesuatu yang memang harus dibuang dalam bentuk cairan. Jadi minum air putih dijaga benar-benar. Sebenarnya bukan buat yang nanya aja nih, buat kita semua ya. Jadi aku dibiasain sama orang tua aku dari kecil minum banyak. Kalau aku minum selalu patokannya waktu ke WC kencing lihat warna urin. Kalau belum putih berarti yang diminum kurang. Ya, apapun alasannya. Jadi kalau belum putih berarti kurang. Kecuali kita lagi minum vitamin C dosis tinggi, otomatis kencing kita lebih kuning, nggak bisa putih ya. Tapi kalau nggak, minum air putih yang banyak. Itu satu ya. Lalu kedua, jauhi hal-hal yang bersifat pengawet. Oke. Lalu ketiga, memang dianjurkan menjauhi komponen-komponen yang protein atau asam uratnya tinggi. Ya, karena asam urat memperberat kerja ginjal ya. Nah, itu hal-hal yang bisa kita lakukan. Terus keempat tentunya ingat teman-teman, satu lagi lawan yang tidak terlihat adalah penuaan. Nah, penuaan itu terjadi pada semua orang termasuk diri aku yang harus dilawan. Bagaimana caranya? Ya, hidup sehat seperti biasa semua itu harus dilakukan. Plus kita pakai subarasi. Di sini fungsi subarasi bisa ikut merawat, memperpanjang usia ginjal maupun organ tubuh yang lain. Karena dia melakukan regenerasi sel. Ya, itu fungsi dari produk kami. Produk kita dong ya. Jadi produk kita membantu untuk meregenerasi sel. Misalnya nih ginjalnya hari ini sisanya tinggal 200.000 sel. Nah, dengan diminumi subarasi minimal 4 sehari, itu akan sangat membantu untuk meregenerasi. Misalnya terbentuk lagi 50.000 seperti itu. Sehingga umur dari semua organ tubuh bukan hanya ginjal akan diperpanjang ya. Itu makanya aku bilang produk kita membalikkan penuaan dengan cara regenerasi sel. Oke? Dengan paten yang ada ya. Bukan obat, tetapi self cure. Badan kita sendiri yang membalikkan itu. Makanya keren banget. Gitu enggak? Oke.
Sip. Eh, Dok, apakah minum air alkalin yang pH tinggi? Oke, putus-putus suara enggak? Minum pH tinggi, kenapa enggak? Mungkin maksudnya minum pH, Eh, nggak apa-apa, nggak berarti. apakah minum air alkalin yang pH tinggi bisa bantu bersihkan ginjal? Apakah Sa- minum air dengan pH tinggi bisa membantu membersihkan ginjal? Kalau kata-katanya membersihkan dalam arti Iya. kata kotoran dibersihkan, jawabannya tidak ya. Jadi air itu mau pH-nya berapapun, ya berapapun, itu nggak ada pengaruh terhadap ginjal secara langsung. Nah, ini pertanyaan yang udah sering, cuman mungkin bisa diinin lagi, Dok. Dok, apa Subarasi bisa bantu bersihkan batu ginjal, Dok? Subarasi nggak bisa bersihkan batu ginjal. Tapi kalau misalnya ada orang, pertanyaannya misalnya didalami ya, misalnya ada orang batu ginjal, minum Subarasi berguna nggak? Pasti berguna, teman-teman ya. Karena apa? Batu ginjal seperti tadi kalau teman-teman menyimak, itu banyak sekali kerusakan yang diakibatkan akibat batu ginjal itu muncul di dalam ginjal. Nah, dengan minum Subarasi yang dirusak itu diperbaiki. Begitu ya logikanya. Tapi kalau pertanyaannya, apakah Subarasi bisa membersihkan atau membantu membuang batu ginjal? Jawabannya tidak bisa, ya enggak. Hmm, sama, ini juga Dok, ada yang tanya lagi, tapi harusnya sih sama konsepnya ya. Sore Dok mau tanya, mohon pencerahan. Jika seseorang terkena diabetes, apakah ke depannya lebih baik terus konsumsi obat yang tentunya jangka panjang, eh, apa itu bakal ganggu ginjal, Dok? Nah, terus lebih baik atau lebih baik pakai insulin dia tanyanya. Sama aja, dua-duanya ngerusak ginjal. Jadi gini ya teman-teman, sekalian dibahas boleh. Diabetes mellitus itu terjadi karena insulinnya nggak cukup, gitu ya. Itu intinya. Jadi bagaimana bikin dia cukup? Nah, teman-teman tahu dong, pabriknya di mana? Pabriknya ada di pankreas nih insulin, ya. Nah, bagaimana caranya kita bikin si insulin ini semangat lagi? Nah, caranya tentunya dengan membantu regenerasi sel pankreas gitu ya logikanya. Nah, produk kita begitu masuk tanpa disuruh dia akan meregenerate semua sel termasuk pankreas. Jadi untuk memperbaiki kualitas hidup dari orang diabetes mellitus ini segera minum Subarasi minimal 4 saset. 4 saset itu sebenarnya untuk teman-teman dan aku. Cuman sekarang sih agak kurang juga sih gue minum nggak karena inden kan. Jadi harus 4 saset sehari, maka akan terregenerate. Nah, setelah terregenerate, pabriknya mulai banyak pekerja lagi, dia akan produksi lagi. Insulinnya yang alami ya, akan naik. Mudah-mudahan pada beberapa kasus, itu akan terjadi perbaikan dari kadar gula. Nah, ketika kadar gula ini berhasil mencapai titik yang baik, yang normal, maka kita mulai boleh berani melakukan tapering down. Tapering down itu artinya obat-obat dokter yang tadi berbahaya itu mulai diturunkan pelan-pelan sambil tetap dipantau. Kalau aku biasanya beberapa saudara ada yang diabetes, aku naikkan Subarasinya, akhirnya gula darahnya tambah baik, aku turunkan obat dokternya. Aku pantau dulu nih 1 bulan 2 bulan. Dan tetap bagus dengan angka segitu, aku naikkan lagi Subarasinya, aku turunkan lagi obat dokternya sampai setitik yang serendah mungkin ya. Aku nggak berani bilang lepas obat nanti diprotes lagi sama Balai POM. Jadi pada kondisi beberapa kasus ternyata dengan minum selang-selang seling apa ya bahasa Palembangnya, hari ini minum 3 hari lagi minum, ternyata masih stabil lagi 2-3 bulan. Aku naikkan lagi dosis Subarasinya sampai akhirnya aku bisa lepas itu obat kimia. Oke?
Setelah obat kimia sudah mulai lepas, aku pantau lagi 2 bulan dengan dosis yang tertinggi tadi. Begitu bagus juga, aku mulai berani turunkan pelan-pelan subarasinya. Kalau misalnya masih bagus lagi 2 bulan ke depan, aku turunin lagi sampai dosis yang istilahnya bijaksana lah untuk dompetnya gitu ya. Jadi itu yang cara yang beberapa kali aku lakukan dan cukup berhasil pada orang-orang yang diabetes. Begitu atau enggak? Oke, oke, oke. Nah, ini juga menarik. Dok, mau tanya, ibu saya umur 76 tahun, sudah pernah operasi batu ginjal, dan sekarang fungsi ginjalnya tinggal 40%. Nah, mungkin ini yang dia mau tanyain, fungsi ginjal 40% ini akan selamanya 40% dan semakin menurun karena dia itu pasti akan minum obat secara rutin kan untuk diabetes, asam urat dan lain-lain. Atau ada kemungkinan bisa meningkat, Dok? Kalau ditanya apakah kemungkinan bisa meningkat dengan logika yang tadi aku bawain, ya Hmm. sangat bisa, ya sangat mungkin terjadi, ya berdasarkan paten fungsi yang ada di subarasi. Jadi eh, makanya aku kadang-kadang bilang sama teman-teman, subarasi adalah harapan terakhir dan terbaik pada kasus-kasus seperti yang sedang dipertanyakan ini, gitu ya. Karena apa? Kadang-kadang ada beberapa dokter marah-marah juga sama aku. Aku bilang, dokter, kalau misalnya ada kasus begini, emang lu mau lakukan apa? Nggak ada, oke? Nggak Hmm. ada, nggak ada. Jadi paling terapi stem cell. Terapi stem cell itu disuntik, dikasih stem cell, biasanya di Swiss juga ada yang dari dan sebagainya. Tapi duitnya nggak kecil Ya. dan resiko tetap ada. Nah, disinilah kadang-kadang teman-teman, terutama juga kalau ada sejawat yang hadir malam di sore hari ini, aku ingin bilang sama kalian bahwa kami dari AFC ini melakukan ibadah, ya, bukan mau merusak pundi-pundi praktek teman-teman dokter, enggak. Justru ini bisa sangat membantu orang-orang yang memang sudah nggak ada harapan, teman-teman. Misalnya kanker stadium akhir, aku pernah dimarahin sama salah satu bekas dosenku. Dia bilang, kamu gila ya kasih itu, nanti pasiennya bisa tambah parah loh, bisa mati loh, bisa ini. Aku bilang, dokter, sorry ya dok, dokter kan dosen aku mau tanya dok, kalau pasien ini berobat sama lagi-lagi berobat nih sama dokter, emang dokter mau apain dok supaya sembuh? Dan dia nggak bisa jawab, ya dong, ya. Nah, pada kondisi-kondisi yang terminal namanya, kami kedokteran bilang itu terminal, ya. Terminal itu terakhir ya, harapan hidup enggak ya tinggal itu gitu. Hmm. Makanya aku bilang, produk kita ini bukan hanya sekedar uang, tetapi menjadi ibadah besar. Banyak sekali teman-temanku, pasienku yang terbantu pada titik terminal tadi, gitu ya. Jadi udah nggak ada lagi harapan yang lain, ya. Nah, salah satunya dulu banget waktu aku sama Pak Niko, Pak Ernest baru bangun AFC, kami pergi ke Bangka, mungkin Angga sempat juga kenal nantinya. Itu ada Ibu Yenti ya. Ibu Yenti itu sudah stadium 5, sorry, stadium 5 gagal ginjal, cuci darahnya 5 kali seminggu karena Sabtu Minggu ya rumah sakitnya tutup gitu. Sudah nggak ada harapan. Ketemu aku, kalau nggak ketemu langsung aku juga nggak percaya. Dia bilang, dokter, saya tiap hari hanya berdoa supaya saya bisa masih ketemu teman-teman saya yang lain yang stadium 5. Jadi udah nggak bisa aktivitas, cuman ke rumah sakit, cuci darah, pulang. Dan sampai hari ini orang itu masih hidup, karena itu udah 2 tahun yang lalu ya. Masih hidup dengan frekuensi cuci darah yang nggak sampai 1 bulan 1 kali. Hmm. Kok bisa gitu ya? Aku juga waktu ketemu, kalau aku nggak lihat medical recordnya, aku nggak percaya. Tapi setelah aku ketemu, aku lihat, wah ini gila ya. Itu baru mulai loh. Maksudnya AFC baru mulai banget. Jadi aku juga jujur ya, waktu dulu juga nggak percaya juga sih. Maksudnya, masa iya sih gitu, gitu loh, nggak, masa iya sih bisa gitu. Jadi aku sampai wawancara dia berdua ngobrol. Aku bilang, emang bener Mbak Yanti? Iya, dia tunjukin hasilnya, parah banget ya. Stadium 5 itu anytime you can die. Jadi dia kalau kumpul di rumah sakit, di Rumah Sakit Timah Bangka itu, kumpul itu tinggal nunggu aja. Minggu ini
si A, minggu depan nanti si B terbang gitu, mati gitu. Nah, 2 tahun yang lalu itu, dan sekarang dia masih hidup. Bayangin ya, betapa besar ibadahnya dengan adanya SOP tadi, orang itu sampai sekarang masih hidup dan cuci darahnya nggak seperti dulu lagi. Itu aku bilang beberapa kolega bahwa eh, tidak semua mukjizat datang dari tangan kita sebagai dokter yang ada di tempat praktek, teman-teman. Ya, ada mukjizat-mukjizat yang datang ya akibat mungkin doa dari banyak orang, termasuk ada ratusan ribu member di AFC yang akhirnya bisa membuat sesuatu itu terjadi gitu. Jadi mukjizat terjadi banyak di AFC karena AFC-nya hebat, enggak juga, belum tentu. Tapi karena begitu banyak family di sini yang membawa mungkin dalam doa dan akhirnya bisa terjadi kenyataan yang luar biasa mengerikan. Jadi makanya testimoni dan sebagainya aku lihat akhirnya ditegur itu memang iya sih, kadang-kadang terlalu berlebih-lebihan, mungkin dipasangin disclaimer. Tapi gimana gitu. Kadang-kadang ada orang yang memang mengalami hal nggak yang wah gitu loh ya. Gimana gitu ya, yang dia hampir mati dulu, enggak, belum hadir ya di AFC, ada Pak Joshua tuh yang pecah pembuluh darah otak, timnya Pak Andreas, udah divonis hampir mati, hidup lagi loh gitu ya. Nah seperti itu. Jadi hal-hal seperti itu yang kadang-kadang ya sejawat-sejawat, mudah-mudahan banyak yang nonton, harus mengerti bahwa kami dari AFC bukan overklaim, bukan juga pengen merampok pasien-pasien dari dokter lain, enggak. Justru kami pengen bantu kalian, ya teman-teman sejawat, supaya pada kondisi-kondisi terminal yang sudah nggak ada harapan lain, mereka punya harapan untuk membaik, untuk bisa apa ya, gimana ya, ada harapan terakhir, misalnya di tempat yang gelap banget gitu, ada satu cahaya lilin. Ya, teman-teman sejawat yang mungkin juga sempat marah sama aku, kesel sama aku ketika kita berdebat, coba deh, yang paling benar kalian join AFC deh, ya. Join, belajar apa itu AFC, belajar apa itu produk kami, dan juga belajar apa itu namanya Atriama Family Club. Ya, karena kami di sini hadir di Indonesia untuk membantu banyak orang, baik dari sisi kesehatan, juga dari sisi keuangannya, gitu. Gitu nggak? Oke. Oke, selanjutnya ada yang tanya lagi, Dok, eh, orang cuci darah, orang HD, itu dilihat dari mananya? Karena kemarin itu, ini ada yang tanya, dia ke RS disuruh HD, tapi mungkin karena keterbatasan ekonomi ya, jadi nggak HD, dan dia mungkin ngecek lagi di luar, cuma dikasih obat katanya kencingnya terganggu ya, atau apa gitu tadi nih saya. Nah, terus kakinya yang tadinya rada bengkak udah jadi rada kempesan sih. Apa itu masih tetap harus HD atau gimana, Dok? Oke. HD adalah hemodialisa. Ya, itu ya, jadi tindakan darah kita diambil, masukin mesin, dicuci, balik lagi ke badan kita karena ureumnya tinggi. Oke ya. Nah, eh, bagaimana bisa bilang seseorang harus HD? Oh, banyak langkahnya. Ya, hati-hati juga teman-teman ya. Kadang-kadang ada juga beberapa oknum, pokoknya datang, wah agak misalnya kayak ini aku lihat ada Mas Dwi ya, Dwi Adiana. Nah, jadi begitu agak aneh-aneh dikit nih kencingnya, wah udah lu cuci darah deh, gitu ya. Ada juga yang begitu. So, hati-hati ya. Jadi ada langkah-langkahnya. Pertama, yang sederhana adalah diperiksa urinalisanya, lalu diperiksa juga darah, urium, kreatinin, asam urat. Ya, kita dari situ kita bisa ada gambaran ya berapa berat gangguan dari fungsi ginjalnya. Itu dulu satu. Nah, ketika itu diketemukan indikasi yang cukup berat untuk terjadinya gagal ginjal, maka kita lakukan yang lebih dalam, misalnya di scan, lalu misalnya di MRI, dilihat dulu ini apa memang gagal ginjal atau mungkin ada infeksi yang lain yang menyebabkan urium kreatininnya naik. Jadi banyak hal yang harus dilihat. Itu dari laboratoris. Dari klinis kita harus tanya, Anda bengkak kah? Anda mual kah? Anda apakah? Dan sebagainya. Itu ya. Nah, mungkin loh enggak ya, ini mungkin karena aku kan nggak ketemu dengan pasiennya. Hmm. Mungkin kejadian pada orang yang disebut ini
kalau dia memang sekarang bisa seger lagi, nggak ada apa-apa dan sebagainya, kemungkinan ada misdiagnosis, ada salah diagnosa. Nah, cara memastikannya lakukan yang aku bilang tadi ya, periksa urinalisa dulu, ya, lalu periksa dari fungsi ginjalnya melalui urium, kreatinin, asam urat dulu, itu dulu aja yang ringan ya. Kalau apalagi dia kurang mampu. Nah, tapi khusus untuk orang-orang yang ada gangguan ginjal dan kurang mampu, kalau aku nggak salah, sekarang itu sudah bisa dibantu lagi oleh BPJS ya. Dulu sempat nggak dibantu. Tapi sekarang katanya udah bisa lagi. Nah, itu mungkin bisa jadi solusi untuk melakukan pemeriksaan dasar rutin, diulang lagi dari awal. Apa benar nih mobil ini harus turun mesin? Nah, gitu loh, nggak. Jangan-jangan cuman kabel busi doang gitu. Jadi mungkin mungkin itu karena kalau memang dia pernah hemodialisa dan udah gagal ginjal berat, nggak mungkin bisa kempes lagi dan fungsinya bagus lagi. Jadi ada kemungkinan misdiagnosis namanya. Oke? Oke, ini ada beberapa pertanyaan yang saya compile karena mirip-mirip, Dok. Jadi gini, ini salah satu pertanyaan aja. Jadi mungkin bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan lain. Udah HD seminggu. Udah HD 2 kali seminggu. Ureumnya tinggi sampai 27. Terakhir ini kondisinya drop. Mau HD tapi HB-nya rendah. Kata dokter nih nggak bisa cuci darah, Dok. Karena kalau cuci darah HB rendah itu bisa lewat, bisa membahayakan nyawa. Nah, terus harus cari donor darah. Nah, untuk kasus-kasus yang kayak begini, mungkin untuk kasus-kasus yang kira-kira kayaknya udah susah nih, maksudnya untuk ngelakuin apa udah rada kepentok sana sini, apakah masih bisa menggunakan subarasi? Ini sama mirip-mirip kayak pertanyaannya ini, Dok. Dulu sering ditanyain, kalau orang yang pakai ventilator atau orang yang lagi misalkan lagi diem aja gitu, nggak bisa makan, nggak bisa minum, lewat infus apa boleh dimasukin infus apa ini? Mungkin mirip-mirip sih, Dok, pertanyaan namanya itu. Yang ini pertanyaannya apa boleh menggunakan subarasi di kasus seperti ini? Oke. Itu yang aku sebut tadi soal terminal stadium ya. Jadi itu kondisi yang disebut terminal. Dia no hope sudah. Ya. Kalau dokter sudah angkat tangan, terus mau lakuin apa lagi? Nggak ada kan? Jadi kalau ditanya boleh nggak subarasi? Kalau tanya aku pribadi, bukan lagi boleh, tetapi subarasi adalah harapan terakhir dia ya untuk bisa memperbaiki kondisi tersebut. Jadi kita berpacu dengan gangguannya. Ingat minimal 4 kaset sehari. Tapi jangan lupa teman-teman, seperti saran peringatan dari Balai POM maupun Pak Niko, selalu mulai dengan edukasi seperti yang sedang aku sampaikan, gitu ya. Jadi kita mengedukasi. Jadi aku bilang sama beberapa tim, sekarang banyak sekali, tambah banyak yang nanya, memang mungkin mereka takut overclaim. Ketika ketemu orang, misalnya ada orang diabetes ya, aku nggak bisa bilang misalnya, Bang, lu minum subarasi deh, diabetes lu pasti lebih sehat. Itu namanya intimidasi ya. Jadi kita harus jelasin pelan-pelan sampai dia bilang, enggak, kayaknya gue coba itu deh, cocok lah buat penyakit gue. Itu namanya edukasi. Ya. Jadi kita yang memberikan edukasi sampai dia milih gitu. Gue yang itu deh, gue yang ini deh. Nah, pinter-pinterlah membuat edukasi tersebut. Edukasi itu adalah menceritakan paten-paten fungsi kita dengan baik, jelas, berulang-ulang, diulang-ulang, sampai orangnya yang bilang. Jadi jangan kita gagal ginjal ya, wah pakai ini deh, pakai subarasi, pasti sehat, pasti membaik. Itu namanya intimidasi. Tapi kalau kita edukasi, seperti pasien-pasienku, aku selalu jelasin, dan dia akhirnya bilang, Dok, aku coba deh yang itu deh, yang 100-100 tuh katanya. Nah, baru kasih gitu ya. Dan memang hasilnya luar biasa ketika seseorang yang memilih, misalnya ada seseorang memilih suami atau istri, ya kan, dengan hatinya, hasilnya akan dia syukuri ya. Walaupun misalnya istrinya nanti nyerong atau suaminya nyerong, kan pilihan dia sendiri, betul kan? Nah, tapi kalau kita yang jodohin, misalnya aku jodohin Angga sama si A nih, ternyata nih perempuan nakal gitu, tukang selingkuh, Angga pasti marah sama aku.
Tapi kalau aku udah jelasin, Angga bilang, wah itu udah seksi, itu cakep, gue itu aja deh. Nah, Angga yang pilih. Maka ketika si cewek ini nyerong, Angga juga akan marah ke aku. Itu namanya edukator, ya teman-teman. Dari awal aku bersama Pak Ernest, Pak Niko selalu berusaha mengedukasi seperti itu. Karena itu kita jadi besar, sekarang sudah tambah besar dan akan makin besar, jadi dijaga baik-baik edukasinya. Tenang aja teman-teman, nggak usah takut orang pindah ke produk lain, karena produk kita nggak ada saingannya. Bukan sombong ya, tetapi Anda harus confident. Ayo, mana saingannya AFC? Nggak ada. Kenapa? Nggak mungkin orang yang penemunya aja jualnya cuma sama AFC kok. Ada yang bikin tiru-tiruan, yang dari Tangerang, dari mana, biarin aja lah. Aku kasih ilustrasi gini ya, banyak nih, dokter, ini gara-gara inden teman gue beli loh yang tiruan, minum yang itu. Aku bilang biarin aja, kita suruh dia kita suruh kawin sama perempuan, sekarang kawin sama banci, nanti kapok sendiri kok. Enggak. Emangnya laki-laki mau kawin sama banci? Enggak lah, lama-lama dia tahu itu banci kok. Jadi nggak usah tegang ya. Ada yang beli produk A, produk B dari sinilah, ada apalah namanya, aku biarin aja. Kan kadang-kadang ada juga laki-laki yang seneng sama banci buat variasi ya nggak? Tapi setelah itu kan dia pasti balik lagi sama istrinya. Tenang aja. Oke. Oke. Next. Dok, ada teman perempuan sekarang umur 30. Waktu umur 28 ada infeksi di saluran kemih, bolak-balik RS, diagnosa bakteri udah masuk ginjal. Akhirnya dilakuin operasi kecil, disedot bakteri, pasang stent. Nah, ginjal kirinya ini sekarang fungsinya 85%. Nggak minum apapun, hanya saat masa treatment itu antibiotik. Nah, kalau minum produk AFC, bagusnya ini Suba atau Utsu. Karena mungkin tadi kan dokter juga ada bahas sedikit tentang Utsukushi, yang maksudnya untuk jaga tentang bakteri dan lain-lainnya itu. Maksudnya dia mau tanya, apa mungkin digabungin dua-duanya, dok? Terus Iya dong, kalau untuk digabungin dong dua-duanya. Teman-teman, ini aku sekalian ngingetin, karena di timnya Semarang ya ada beberapa orang, termasuk salah satu rekan dokter di AFC yang kena COVID. Karena salah satunya memang imunitas kita gini ya, teman-teman. Imunitas ini kadang-kadang sama aja kondisinya ya. Misalnya kemampuan kita misalnya tingginya imunitas 70%, tapi teman-teman terpapar terus sama COVID. Ya, dari mana teman-teman tahu bahwa orang yang di sebelah Anda itu tidak COVID? Nggak ada yang tahu ya. Nah, jadi beberapa temanku dokter, salah satunya ada dokter Chris namanya, dia hampir mati kemarin. Ini orang paling koboi, cuek, ya, masih ngajar terus apa seminar kumpul. Dia yakin banget bahwa dia nggak mungkin kena COVID, gitu ya. Jadi karena dia pakai APD, cuci tangan, pokoknya protokolnya bagus. Dan akhirnya dia kena hampir mati ya, tapi hidup untungnya. Jadi dia cerita sama aku, penting sekali untuk nambah terus tentara kita. Dan untuk nambah tentara, teman-teman aku pernah share, nanti kalau ada yang perlu aku share juga, aku dapat dari beliau ya, untuk memperlakukan diri kita seperti orang yang OTG. Gitu ya. Jadi kalau ditanya penting nggak Utsukushinya juga, penting banget ya. Walaupun ginjalnya masih 85%, apa salahnya kita jaga juga dengan Utsukushi, di mana pertahanan tubuh dia akan tetap paling enggak angkanya tetap bagus lah gitu. Nah, beberapa teman yang kena COVID di tim kita juga di AFC itu karena yang aku lihat melesetnya satu, ya, masker dipakai yang tidak bermutu, oke ya. Nah, kedua, lupa jaga jarak. Ayo, jarak yang benar itu kan 1,5 meter ya. Jangankan kalian lah, aku aja sering melanggar juga gitu. Jadi jarak yang ideal adalah 1,5 meter, karena kalau seandainya orang itu bersin, ya, terus orang itu batuk, itu kemungkinan Anda tertular lebih kecil. Nah, teman-teman yang tertular aku lihat pertama tidak jaga jarak, kedua pakai masker yang nggak seadanya lah gitu. Masker kain,
terus ditaruh di meja, nggak tahu kena apa gitu. Masker kain, masker kain sama sekali nggak ada gunanya teman-teman ya. Kecuali teman-teman pakai masker kain dan berjarak jauh dan sering dicuci, sering diganti. Kadang-kadang kan banyak lah yang begitu ya, termasuk anakku aja kadang-kadang masker itu, wah sayang lah nanti beli lagi apa duitnya nanti taruh dulu lah di dashboard nanti pakai lagi, nggak boleh ya. Kalau aku masker kalau sempat ketemu siapapun orang di luar rumah langsung aku buang ya, hati-hati. Ada yang tanya di sini, aku harus jawab ya. Eh, Dokter kenapa sih kok masih nyebutin paten fungsinya di sini? Oke, ini adalah acara yang resmi dari AFC ya, yang memang yang aku sebutkan memang ada paten fungsinya dan yang aku sebutkan ada hubungannya dengan topik kita dan satu pun perkataan aku maupun Angga tidak ada yang namanya overclaim ya. Kami tetap lakukan hal-hal yang bersifat edukasi ya. Jadi teman-teman paten fungsi memang ada di produk kita, memang ada di Usukusi maupun di Subarasi. Yang tidak dibolehkan adalah menyambung-nyambungkan paten fungsi, oke, dengan overclaim. Oke ya, nggak boleh ya. Misalnya, oh karena ada paten fungsi ini maka gangguan diabetes pasti sembuh. Itu namanya overclaim. Ya, tenang-tenang aja. Ya. Semuanya sudah cooling down dan sekarang kita mulai edukasi awal seperti kita waktu bangun AFC lagi. Oke, oke dok. Mungkin ini beberapa pertanyaan terakhir ya dok ya. Oke, Oke, ini ada yang tanya, dok saya hamil 22 minggu. Setelah cek urin ada infeksi di saluran kemih sampai ada luka. Apakah boleh konsumsi utsukushi? Nih dok, mungkin boleh ini dok, banget. Utsukushi mungkin Tapi gini, beberapa ada yang tanya orang hamil itu boleh atau enggak konsumsi Utsukushi, karena di Utsukushi itu katanya kan ada pineapple extract, ada ekstrak nanas. Sedangkan kan untuk beberapa orang mungkin ada yang percaya kalau nanas itu nggak bagus untuk orang hamil. oke teman-teman, itu hoax ya teman-teman. Jadi banyak aku dapat pasien di kadang-kadang aneh ya, pasien berobat ke aku itu minta gugurin kandungan gitu ya. Jadi bukannya mau hamil malah gugurin kandungan, goblok. Dan mereka udah minum nanas akhirnya sampai muntah darah ya. Jadi nggak ada itu teman-teman ya. Nggak ada satupun dokter atau pernyataan dokter atau literatur yang mengatakan bahwa nanas bisa gugurin kandungan. Nggak ada. Jadi Anda kalau hamil kawin aja, nggak usah pakai-pakai mau gugurin kandungan. Nah, untuk orang yang hamil umur berapapun, usia berapapun, minum produk kita yang manapun, bukan hanya Utsukushi atau bukan hanya Subarasi, yang ada izin Balai POM resminya sudah pasti aman. Karena apa? Karena produk kita adalah makanan kesehatan, bukan kimia. Ya. Ada beberapa produk kita aman, ada beberapa produk orang lain juga disebut aman. Benar teman-teman, aman. Tetapi ingat, pada bayi di dalam perut atau janin, dia bisa teratogenik, bisa menyebabkan cacat secara genetik. Itu berbahaya sekali ya. Jadi kalau kimia yang ditakutkan adalah salah satu faktornya adalah nggak teratogenik. Dia bisa menyebabkan bayi itu jadi cacat. Nah, kalau produk kita nggak mungkin ada kimianya. Nggak mungkin. Ya. Kenapa? Ingat nggak teman-teman? Pabrik kita adalah pabrik farmasi yang bukan kimia. Oke? Jadi udah nggak mungkin ada zat kimianya. Apapun produk AFC nggak ada zat kimianya. Apapun gitu, nggak mungkin. Kenapa? Karena AFC memang pabrik farmasi non chemical, gitu loh. Apalagi sudah ada izin dari Balai POM, memang Balai POM bodoh. Ada yang Oke, lucu kemarin mau beli sampai nanya gini nggak? Ini sharing aja. Dok, aku dapat orang nanya ya, kenapa sih kok Balai POM keluarin izin SOP dan Subarasi minuman kesehatan sereal? Kenapa nggak suplemen? Sereal itu kan makanan bayi. Ya Allah, aku bilang nih orang. Ini sharing ya, teman-teman. Akhirnya aku jawab, aku bilang, lu kenapa nanya sama member gua? Lu pergi aja ke Balai POM, lu bawa izinnya, lu marah-marahin aja ke Balai POM-nya. Kok jadi marah-marah sama member gua, aneh, ya kan? Jadi aku waktu itu juga tanya Niko, aku belajar dari ini karena dia yang langsung ke Balai POM ngurus ya. Jadi di Balai POM itu teman-teman ada kosakata
ya, kosakata yang tidak bisa menerjemahkan produk AFC. Ingat ya, misalnya ya kalau teman-teman ingat salmon ovary peptide 100 plus, ingat ya dulu ya. Itu di boxnya tulisannya apa teman-teman? Tulisannya telur salmon, betul ya? Sebenarnya itu bukan telur salmon. Nah, tetapi terjemahan salmon ovary peptide itu di kosakata Balai POM nggak ada. Oke ya? Nah, yang paling dekat adalah telur salmon. Sama dengan minuman kesehatan sereal. Untuk menerjemahkan produk AFC ini, Balai POM harus cari yang memang kosakatanya ada di dia dan mirip. Gitu ya teman-teman ya. Jadi kadang-kadang teman-teman harus belajar juga sebagai leader di lapangan. Kalau ada yang nanya udah jelimet banget ya, nggak usah diladenin. Oke ya? Ujung-ujungnya cuma dua teman-teman, ingat sama aku. Satu, dia nggak join. Kedua, belinya cuma 2 saset. Oke, nggak bakalan, oke, nggak bakalan join. Tanya lah, ada yang aku dulu ikannya berapa meter panjangnya, aku bilang ngapain? Emang lu mau potong ikannya? Gila. Pokoknya kalau ketemu jelimet, teman-teman nggak usah jawab. Bikin pusing dan nggak akan join. Ya, next Kak. Oke. Dok, mama saya diabetes udah lebih dari 5 tahun. Selama ini kaki dan tangannya sering kebas. Lalu dikenalkan EFC dan tangan yang kebas itu udah mulai kembali berangsur normal dan kakinya juga. Tapi setelah konsumsi produk beberapa bulan, tiba-tiba kaki mama saya bengkak, mual, dan sering diare, bahkan sesekali kesedak. Apakah itu indikasi ginjalnya bermasalah atau itu proses emang pemulihannya aja, emang itu termasuk dalam proses pemulihan gitu loh, Dok? Enggak, bukan proses pemulihan. Ajak mama cek dong, ya. Ajak mama cek ya, karena ada beberapa hal yang kadang-kadang produk kita ini membantu diagnosa, bukan menyembuhkan. Ya, membantu diagnosa. Kayak ngasih lampu bahaya ya. Kalau aku saranin bawa tante untuk check up ya. Aku nggak berani jawab di sini karena aku nggak ketemu langsung. Cuman keluhan-keluhan itu banyak hal. Bisa dari lambung, bisa dari ginjal kah, bisa. Tapi mudah-mudahan bukan. Tapi dicek lah, bawa ke dokter. Atau kalau takut ke dokter sekarang, minta home care pro dia datang ke rumah, cek aja. Periksa darah lengkap, urin lengkap, fungsi ginjal misalnya seperti itu ya. Nah, beli aja. Jadi periksa aja. Setelah periksa, nanti hasilnya diminta. Nanti kalau misalnya bingung kan bisa tanya sama kami ya, nah dokter manapun di AFC. Oke. Oke, sini tentang manfaat dan permasalahan sakit menyampaikan dokter tidak boleh minum sembarangan. Boleh 2 pertanyaan lagi ya enggak ya? Karena aku ada tamu dari dusun, aku harus temui. Oke. Sore dok, saya beberapa kali ketemu case yang kalau saya jelaskan tentang manfaat produk dan sarankan untuk konsumsi produk kita untuk permasalahan penyakit, misalkan yang mereka derita, selalu menyampaikan kata dokter nggak boleh minum sembarangan. Ini mungkin nggak terlalu gimana sama penyakit dan yang kita bahas tadi ya dok, cuman ini mungkin lebih ke tips juga sih. Penyakit. Terakhir kemarin istri teman saya meninggal gagal ginjal padahal sudah 3 minggu sebelumnya saya sarankan untuk konsumsi Subarasi atau Tsukushi. Nah, gimana sih dok? Ini mungkin mau tanya tipsnya aja sih. Tips ya, oke. Kalau aku semuanya ini, kita nih di AFC semuanya biasa by data ya. Kalau teman-teman perhatikan sekarang lagi pahit banget, kita lagi inden dan sebagainya, tapi tetap AFC stay by data ya. Pesan tanggal sekian, terima tanggal sekian. Semua by data ya. Di tempat lain jarang yang ada seperti itu. Begitu juga produk kita. Jadi aku pernah cerita ya enggak ya di acara enggak juga kalau nggak salah. Jadi ada satu pasien CA MAME, kanker payudara stadium 4 yang dokternya ahli bedah onkologi ya, bilang bahwa Usukushi sama SOP Subarasi berbahaya dan bisa mengakibatkan dia tambah parah dan meninggal. Jadi aku minta tolong si tante ini ke tempat prakteknya, video call bertiga, taruh di meja, terus aku tanya gini sama dia, dokter, aku mau tanya nih,
diagnosa tante ini apa ya menurut dokter? Dia bilang saya mama ini stadium 4, harus operasi. Oke, aku nggak tanya dok harus operasi atau enggak, aku tanya diagnosanya, jawab dulu. Karena dia bilang nih stadium 4 breast cancer. Oke. Dokter, dokter mau lakukan apa ya supaya tante ini sembuh? Dia nggak bisa jawab, ya. Dia nggak bisa jawab karena nggak mungkin sembuh kanker, teman-teman ya. Terus aku bilang, katanya mau di kemo dok. Ya, oke. Emangnya kalau kemo itu bisa menyembuhkan breast cancer-nya dok? Kamu ini, dia bilang, nantang saya. Aku bilang bukan nantang, aku kan nanya dok. Jawab aja, iya atau tidak jawabannya. Dia bilang tidak. Oke. Berarti di kemo nggak sembuh ya dok? Enggak, dia bilang. Tapi pasti membaik. Enggak, aku nggak tanya itu. Aku tanya, di kemo sembuh atau enggak? Enggak. Ya udah, nggak usah melebar-melebar. Oke. Ketiga, kalau pasien ini di kemo, mungkin nggak dok pasien ini meninggal gara-gara efek samping dari kemonya? Jawab aja, iya atau tidak jawabannya. Ya, dia bilang, Anda ini menyudutkan saya. Enggak menyudutkan. Aku nanya, gampang dong, masa nggak bisa jawab yang enggak aja? Aku bilang, jawab aja. Kalau di kemo, mungkin nggak pasien ini justru meninggal gara-gara kemoterapinya? Jawabannya, ya atau tidak aja. Enggak, dia bilang. Oh ya udah, aku bilang bohong kalau gitu. Aku buka Google. Aku bilang ayo sama-sama buka Google kita. Ya, dari Kemenkes punya. Apa bahaya kemo? Wah, stres deh. Udah selesai. Udah selesai dok, berarti kesimpulannya satu, kalau dia di kemo tidak sembuh, benar ya dok? Kedua, kalau dia di kemo bisa aja dia meninggal gara-gara efek samping kemonya, benar ya? Gitu. Oke. Nah sekarang aku mau tahu nih. Aku masih simpen chatnya, aku foto, aku kirim ke dia, aku bilang, dokter bilang bahwa subarasi dan utukusi berbahaya buat tante ini. Bisa menyebabkan tambah parah dan dia meninggal dunia. Benar ya dok ya? Aku mau tanya sama dokter. Dokter tahu nggak subarasi sama utukusi itu apa? Dia bilang, iya produk dari Jepang, bukan itu. Aku mau tanya, tahu atau nggak tahu? Jawab aja dok, iya atau tidak gitu aja lah. Jangan apa ribet. Akhirnya dia bilang, saya nggak terlalu tahu. Oke. Apakah dokter sudah melakukan analisa terhadap pasien-pasien dokter yang kena kanker, diminumkan produk kami, dan ternyata pasien itu mati atau bertambah parah? Apakah dokter ada risetnya? Jawab aja dok, ya atau tidak. Dia bilang tidak ada. Oh berarti lo anjing kataku. Kurang ajar mulut lo. Ya nggak? Nggak benar itu. Berarti dokter nggak benar ngomongnya. Nah aku bilang udah ya dok, aku nggak mau bicara lebih panjang. Nah aku bilang tante sekarang pilih aja. Mau beli produk kita atau mau di kemo. Akhirnya dia beli 3 diamond, lumayan nggak? Kayak teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman didesak dengan pertanyaan bahwa ada dokter yang mengatakan produk kita jelek, produk kita bahaya, produk kita apa? Ingat kata Pak Hotman Paris ya, bahaya teman-teman ya, nggak boleh ya teman-teman. Ya, jadi kita harus semuanya by data. Jadi teman-teman jangan takut perusahaan mengingatkan Anda jangan overclaim, tapi bukan berarti Anda takut. Ya, aku nggak takut sama siapapun. Selama aku bicara hal yang memang ada di data AFC, gitu ya. Jadi teman-teman jangan overclaim, misalnya bilang wah ini apa batu ginjal bisa sembuh, kanker bisa, jangan, oke ya, jangan. Tapi kalau cerita hal-hal yang berhubungan dengan paten, hal-hal yang berhubungan dengan produk kita secara data, kalau masih ragu teman-teman bisa telepon Angga, bisa telepon Niko, bisa telepon aku, ya. Tapi teman-teman di lapangan jangan takut. Beda ya, takut sama tidak overclaim beda. Takut itu artinya jadi ketakutan sendiri, jangan teman-teman. Ya. Terus tips aku juga untuk saat sekarang adalah new normal untuk kita, di mana teman-teman harus jual konsep bisnisnya. Acara kesehatan selalu akan diadakan oleh perusahaan untuk mengedukasi teman-teman, itu bagus. Tapi acara kesehatan ini jangan sampai mempengaruhi teman-teman untuk mencari orang sakit
dalam mengembangkan bisnis AFC. Gitu ya teman-teman. Jadi bisnis AFC bukan cari orang sakit. Bisnis AFC cari orang sehat. Ya, jadi kalau teman-teman bayangin nih di Indonesia, memangnya sekarang ada berapa yo yang sakit yuk? Ayo, ada berapa? Misalnya ada 5 juta orang yang sakit ya, misalnya ya teman-teman ya, 10 juta deh. Oke ya. Aku tanya, penduduk Indonesia ada berapa? Ayo, banyak ya? Jadi lebih banyak orang sehat, bener ya teman-teman, daripada orang sakit. Jadi teman-teman kalau mau ngembangin bisnisnya, cari orang sehat. Jangan cari orang sakit. Aku bilang sama timku, lu ngapain cari orang sakit? Gila, lu cari orang sehat. Kalau kebetulan di jalan ketemu orang sakit, ya boleh nggak gitu loh. Jadi kita bantu. Jadi jangan khusus cari orang sakit. Lu kalau mau cari orang sakit, lu ke rumah sakit aja duduk situ. Ngapain lu cari di luar? Gitu ya. Jadi ayo kita sekarang mulai new normal, jual bisnisnya, jual konsep bisnisnya. Jadi jangan jualan produk. Kalau jualan produk pada pusing. Kami ya, aku, Ibu Cianti, 001, dan sebagainya itu sudah terbiasa nggak pakai produk. Teman-teman tahu nggak, kami waktu bangun ini dulu, ya, 2 bulan nggak ada produk. Oke ya, nggak ada produknya. Karena apa? Karena Jepangnya memang nggak produksi November Desember. Nggak ada alasan COVID apa seperti sekarang mah gampang. Memang ada COVID, tuh mau ngomong apa? Kalau dulu gimana Pak Ernest, Pak Niko segala jawabnya. Repot loh, sampai ngamuk-ngamuk semua member ya. Dan itu kami sudah lalui. Oke? Dan semua orang yang melalui masa-masa itu teman-teman, sekarang ini ya, semuanya udah jadi miliarder. Oke? Semuanya udah jadi miliarder, nggak ada yang nggak jadi. Oke? Makanya kalau teman-teman semua laluin masa sekarang ini nih, kalau sekarang emang ada COVID kok. Bukan karena Pak Ernest nggak ada duit, bukan karena AFC bangkrut, enggak. Karena permintaannya gila-gilaan. Tim aku aja, tim yang under aku aja, sehari nggak pernah di bawah 8 miliar omsetnya. Ya, sedangkan produksi lagi susah, pengiriman lagi susah. Jadi cukup logis bahwa ini memang harus inden. Lah, lagi indennya cuma sebulan, teman-teman. Makanya teman-teman semuanya pada panik, ya. Kami kayak geli-geli aja, gitu loh. Kami dulu 2 bulan nggak ada produk, teman-teman. Bukan inden loh, nggak ada produknya. Jadi tunggu dulu 2 bulan ke sana, mudah-mudahan, kata Pak Ernest, masuk di bulan Februari. Gila nggak? Dan itu kami lalui. Jadi kalau teman-teman yang sekarang ini kayak angin sepoi-sepoi aja buat kami. Kalau dulu mah angin bahorok, teman-teman. Ya. Jadi tenang-tenang aja. Percaya sama aku. AFC nggak mungkin tipu kalian. Tuh yang ikut-ikut bisnis nonton video, rasain loh. Nah, aku udah bilangin berapa biji. Lu nonton video dapat duit, goblok, percaya aja. Sekarang dilarang sama pemerintah. Ini temanku 2 dilaporin Polda di Sumsel. Karena ada yang investasi 1,2 M loh, enggak? Lapor Polda. Ini lagi diangkut nih. Waduh, aku udah bilang, padahal ada yang AFC. Ini ada satu ikut AFC. Untung nggak laporin Niko, gue laporin Niko, dibekuin loh. Aneh-aneh aja. Percaya sama aku tidak dibayar sama AFC ya untuk bicara begini. Aku juga nggak dibayar sama Angga. Aku nggak dibayar sama siapapun. Aku ceritain semua yang terjadi dalam hidup aku, baik dari sisi kesehatan pasien-pasienku, baik juga dari perkembangan tim aku, bukan aku aja, baik dari perkembangan crossline aku, bahwa AFC ini memang menepati janjinya, kasih uang miliaran ya pada semua tim aku. Jadi bertahanlah teman-teman. Ini cuma angin sepoi-sepoi, udah bobok tiang dulu deh, santai, jual bisnisnya. Ini peluang bagus. Ya, kalau bisa teman-teman lihat, ini peluang bagus. Peluang bagus apa? Peluang bagus Anda untuk training diri Anda, supaya Anda bisa jadi seperti kami. Mau dong jadi Busido ya? Berusaha untuk bisa jual bisnis. Datang ke orang bawa dirimu, bukan bawa produknya. Ya, oke. Kalau Anda bisa lalui ini, ya bayangin nih teman-teman. Anda bisa lalui masa ini dan Anda terbiasa untuk prospek tanpa produk. Oke ya. Anda bisa bayangin nggak waktu produk datang nanti betapa mudahnya Anda closing diamond. Betul nggak? Betul ya?
Kalau Anda tanpa produk aja bisa closing orang, bagaimana nanti kalau produk yang sudah ada? Nah, makanya aku bilang ini peluang untuk belajar latihan closing orang tanpa produk. Lupain produknya. Aku juga gitu sekarang. Kalau aku bukan udah gitu, aku emang begitu. Aku dari dulu karena udah biasa ya, aku Bu Santi udah biasa nggak pakai produk. Jadi kalau ngomong sama orang nggak pernah ngomongin produk, walaupun gua dokter, nggak pernah. Bahaya ya, kalau Anda duduk udah mulai dengan produk, bahaya teman-teman. Pertama, lagi ngomong aja Anda udah ragu, aduh produknya masih lama nih. Anda aja udah ragu, gimana mau prospek orang? Nggak bisa. Ya, duduk, bawa suatu konsep bahwa gua tawarin lu bisnis besar. Misalnya ini aku lihat ada nama Mas Dwi, ada Mbak Helen, ada Mbak Megaria. Oke, gua Dwi, gua datang bawa bisnis besar buat lo. Oke. Dan udah ada yang terbukti kok, banyak orang sudah jadi miliarder. Jadi jangan, oh gua Dwi, gua bawa SOP Subarasi buat lo. Kacau. Ya, nggak bakal dia beli diamond. 21 juta. Gila Dwi. Gua beli produk 21 juta buat apaan? Buat bebek gua, buat sapi gua katanya. Nah, itu. Gue datang, gue pengen kasih berita baik buat lo. Jadi new normal ya teman-teman. Lakukan terus seperti ini. Ketika produk datang, Anda semua melepas pasti. Ya, bisa jadi Bushido, bisa jadi Samurai, Shogun, apa yang kalian inginkan. Karena apa? Udah nggak cemas-cemas lagi mikirin produk. Jadi don't be SPG, don't be sales promotion boy, jadi networker. Yang dijual dirimu. Oke? Enggak? Oke, oke kalau gitu. Thank Sorry you, ya Dok. melenceng ya, melenceng karena aku anggap kalian adalah family, kita di sini Asayama Family Club dan kita harus berbagi terus supaya tambah kuat. Jadi bantu perusahaan dengan kita juga membuat strategi baru ya. Perusahaan sudah lakukan banyak hal, Angga pasti lebih tahu ya. Pak Ernest itu kadang-kadang dulu ya waktu inden itu sampai jam 2 pagi ada di kargo nungguin barang buat kita. Dan uang yang dibayar untuk penerbangan itu puluhan mungkin miliar teman-teman. Ya, jadi mereka udah lakukan hal yang bagus. Ya, I love you all. Mohon maaf kalau ada salah kata. Mudah-mudahan tambah hebat. Sukses terus, luar biasa. Amin. Thank you semuanya. Selamat sore. Dadah, enggak. Dadah, Bye. Dok.